Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolis Nursiba, peserta training dari unit Google. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari ke-9. Nah, untuk pertanyaan itu seputar kurikulum baca ke-1. Oke, kita mari lanjut ke pertanyaan yang pertama. Apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Jawabannya yaitu tanda panah pada kurikulum bagian Bimba memiliki arti sebagai petunjuk arah untuk menunjukkan alur yang akan atau tahapan selanjutnya yang akan dimainkan atau yang akan diberikan. Pertanyaan yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Jawabannya yaitu garis tebal pada kurikulum bagian Bimba memiliki arti sebuah syarat. Jadi, sebelum pindah ke kotak materi selanjutnya, sang anak harus terampil terlebih dahulu agar syarat itu terpenuhi. Pertanyaan yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Jawabannya itu, tanda seru di bagian kurikulum Bimba memiliki arti tanda hati-hati. Nah, di sini kita harus pastiin bahwa tujuan dan juga syarat tersebut harus terpenuhi sebelum kita memindahkan modul baru untuk sang anak. Pertanyaan yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagian kurikulum Bimba. Nah, jika sang anak sudah terampil D4HVK, HSHIUEO, dan verbal BDG ke MPSE, alur selanjutnya yang ditandai dengan garis dengan tanda panah yaitu menuju kotak materi B1A. Tapi sebelum modul itu diberikan, pastikan sang anak sudah memenuhi syarat yang ditandai dengan bentuk garis tebal. Kemudian untuk tanda seru pada kurikulum Bimba itu memiliki arti kita harus memastikan bahwa sang anak sudah memenuhi syarat dan juga tujuan yang perlu diberikan atau yang perlu diperlukan. Pertanyaan nomor 5, apa syarat HSAIUEO? Jawabannya yaitu sang anak harus terampil pada verbal AIUEO. Pertanyaan yang ke-6, apa syarat modul baca 1A? Jawabannya, sang anak harus terampil dikte 4 huruf verbal kembar, huruf simbol AIUEO, serta verbal BDG KMPSY. Pertanyaan yang ke-7, apa syarat modul baca 1B? Jawabannya, anak harus terampil dikte 4 huruf verbal sederhana, verbal JLNTRC, dan juga baca 1A. Pertanyaan nomor 8, apa syarat dikte 4 HVS? Jawabannya itu anak harus terampil 4 huruf verbal sederhana dan juga dikte 4 HVK. Pertanyaan nomor 10, apa tahap selanjutnya setelah baca 1A? Tahap selanjutnya setelah anak terampil baca 1A yaitu baca 1B. Tapi dipastikan kembali sang anak sudah terampil dalam materi D4 HVS, verbal JLNTRC, dan baca 1A. Pertanyaan yang ke-11, apa tahap selanjutnya setelah baca 1E? Jawabannya itu ada baca 1F sama baca 4. Tapi perlu diingat karena di dalam bagiannya ada garis tebal di mana sang anak untuk lanjut ke baca 1F harus terampil terlebih dahulu baca 1D, dan untuk baca 4 harus terampil baca 2. Pertanyaan nomor 12, apa tahap selanjutnya setelah baca 4? Jawabannya yaitu baca 5. Tetapi sang anak harus terampil terlebih dahulu untuk baca 3 dan baca 1F untuk melanjutkan ke kotak materi B5 agar syarat terpenuhi. Nah, selanjutnya saya akan menjawab mengenai pertanyaan seputar tahap persiapan. Pertanyaan nomor 1, apa pengertian dari tahap persiapan? Tahap persiapan merupakan tahap awal yang ada di kelas Bimba. Nah, di tahap ini biasanya diisi oleh anak-anak yang baru mendaftar Bimba
dan kegiatan yang dilakukan adalah 100% bermain, menggunakan bahasa bimba dan huruf simbol A, I, U, E, O, melalui berdialog, bernyanyi, mewarnai, serta bercerita. Pertanyaan nomor 2, apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal merupakan bunyi dari susunan huruf yang diucapkan. Contohnya, mama. Mama itu adalah contoh verbal sederhana. Pertanyaan nomor 3, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Jawabannya yaitu tahap persiapan disebut juga dengan tahap pengenalan atau tahap awal huruf verbal di bimba A, I, U, E, O. Nah, pertanyaan nomor 4, mengapa ada tahap persiapan? Jawabannya yaitu karena di bimba kita menggunakan metode small step system atau bertahap agar sang anak terampil dalam melakukan atau menunjuk huruf verbal A, I, U, E, O dengan bermain, baca-bacaan, dan memperdengarkan bunyi huruf, bunyi kata, dan dikte dengan cara yang menyenangkan. Pertanyaan nomor 5, apa tujuan adanya tahap persiapan? Jawabannya, untuk materi verbal huruf ada verbal BDJK MPSY, verbal JLNTRC. Untuk verbal kata ada verbal A, I, U, E, O, 4 huruf verbal sederhana, 4 huruf verbal kembar, verbal dikte 4 huruf verbal kembar, dan D4 HVS. Nah, untuk materi simbol ada huruf simbol A, I, U, E, O, di mana itu anak diperkenalkan untuk menyebut dan juga menunjuk huruf tersebut. Pertanyaan ke-7, bagaimana cara penyampaian motivator dalam melakukan tahap persiapan? Nah, cara penyampaian motivator ini dapat disampaikan dengan diawali dengan kegiatan awal seperti berdoa, bernyanyi, bertepuk semangat. Lalu sang motivator akan memberikan reward. Nah, di kegiatan inti, motivator mengajak sang anak untuk berdialog umum dengan bahasa bimba, bernyanyi, dan bercerita ataupun berdongeng. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan seputar huruf verbal A, I, U, E, O. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengertian dari huruf verbal A, I, U, E, O? Jawabannya, huruf verbal merupakan huruf salah. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan seputar huruf verbal A, I, U, E, O. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengertian dari HVA, I, U, E, O? Jawabannya, HVA, I, U, E, O merupakan pengertian dari huruf verbal A, I, U, E, O. Pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HVA, I, U, E, O? Jawabannya yaitu, untuk tujuan utama, anak agar bisa menikmati proses bermain sambil belajar, serta anak dapat bertumbuh dan mengembangkan minat bacanya. Tujuan khususnya, sang anak terampil dalam menyebut dan mau menunjuk simbol A, I, U, E, O. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal A, I, U, E, O? Jawabannya, motivator dapat mengenalkan huruf verbal A, I, U, E, O dengan menggunakan modul pelangi A, I, U, E, O, kemudian menyodorkan atau menunjuk huruf verbal tersebut dan memperdengarkan verbal 4 HVK, 4 huruf verbal kembar, memperdengarkan verbal dikte D4 HVK dan D4 HVS, atau dengan modul tulis 1B dengan syarat sang anak sudah terampil atau sudah kuat dalam psikomotoriknya.
Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan seputar HVBDG KMPSY. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari HVBDG KMPSY? HVBDG KMPSY merupakan kata verbal dalam 4 HVK plus 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HVBDG KMPSY? Jawabannya yaitu tujuan utama agar anak menikmati proses belajar sambil bermain, serta anak dapat menumbuh kembangkan minat baca dengan diperkenalkan huruf BDG KMPSY, dan tujuan khususnya yaitu anak dapat terampil mengenal huruf simbol BDG KMPSY. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan HVBDG KMPSY? Jawabannya dengan cara memperkenalkan bunyi huruf BDG KMPSY melalui nyanyian, verbal ataupun dikte agar sang anak terampil HVBDG KMPSY. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan seputar HVJLNTRC. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian dari HVJLNTRC? HVJLNTRC merupakan huruf verbal JLNTRC. Pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan juga tujuan khusus HVJLNTRC? Nah, untuk tujuan utama ini, agar anak menikmati proses belajar sambil bermain, serta dapat menumbuh kembangkan minat belajar anak, khususnya sang anak terampil mengenal huruf simbol JLNTRC. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan HVJLNTRC? Jawabannya dengan cara memperkenalkan bunyi huruf JLNTRC melalui nyanyian, verbal ataupun dikte agar sang anak terampil dalam membunyikan huruf JLNTRC. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan mengenai HVABC. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian dari HVABC? HVABC merupakan huruf verbal ABC. Pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVABC? Nah, untuk tujuan utama ini, anak agar menikmati proses bermain sambil belajar mereka, serta sang anak dapat menumbuh kembangkan minat baca dan belajar mereka dengan diperkenalkan verbal ABC, dan tujuan khususnya adalah agar anak terampil mengenal bunyi huruf ABC. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan HVABC? Jawabannya itu dengan cara memperkenalkan bunyi huruf verbal ABC melalui nyanyian, verbal ataupun dikte agar sang anak terampil dalam bunyi huruf ABC. Mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.